Ya, seseorang telah mengirimkan kepada saya satu link video YouTube dari seorang pendeta wanita karismatik yang namanya Iin Cipto. Nah, dalam video tersebut, Iin Cipto mengajarkan bahwa kita tidak boleh miskin, kita tidak boleh sakit-sakitan, kita dapat masuk ke dalam perbendaharaan Tuhan dan boleh mengambil apa saja di dalamnya. Nah, ada baiknya kita mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Iin Cipto dalam video tersebut. Saya putar di HP saja ya. Di antara kita, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak miskin. Amin. Saudara, ada perbendaharaan Tuhan. Saudara, setiap kali Joshua ke rumah, ya, saudara, dia suka buka lemari saya. Terus kemudian dia ambil apa saja yang dia pengen. Kadang-kadang dia lupa beli shampoo, dia lihat shampoo, dia bawa. Loh, kenapa? Dia anak, betul? Saudara, dia bisa lakukan itu. Saudara, nah kita ini anaknya Tuhan. Saudara tahu nggak? Saudara bisa lakukan itu. Saudara bisa lakukan itu. Saudara bisa buka perbendaharaan Tuhan. Dan saudara bilang gini, oh ada mobil baru, saya lagi butuh, ambil ya Tuhan. Saya lihat di situ, oh ada jantung baru, saya butuh, saya ambil ya Tuhan. Saya lihat di situ ada otak brand new yang membuat otak saya ini jadi pintar, saya ambil. Amin. Segampang itu, saudara. Ya, saya kira cukup ya saudara ya. Jadi segampang itu katanya masuk ke dalam perbendaharaan Tuhan, ambil saja apa yang kamu mau. Ya, lihat mobil baru, ambil. Lihat jantung baru, ambil. Lihat otak, ambil. Begitu ya. Nah saudara, tanggapan saya yang pertama mengenai ajaran semacam ini yang saya anggap sangat-sangat kacau, itu adalah bahwa ajaran semacam ini mengajarkan kepada orang-orang Kristen untuk hidup hedonis, untuk rakus saudara, mengambil apa saja yang mereka mau, ya. Jadi ini ajaran yang sangat-sangat kacau. Bahkan mengambil apa saja yang kamu butuhkan, itu nggak tentu loh ya saudara ya. Nggak tentu karena semua itu bergantung Tuhan ya. Jadi tanggapan saya yang pertama, ajaran kacau semacam ini mengajarkan kepada orang-orang percaya untuk hidup rakus. Semoga tidak ada orang Kristen yang mendengarkan ocehan kacau semacam ini. Itu pertama. Kedua, di dalam pengajaran semacam ini, aspek kedaulatan Allah itu sudah tidak ada, saudara. Jadi semua bergantung manusia. Saya butuh ini, saya ambil. Saya mau ini, saya ambil. Saya mau minta ini, saya ambil. Lalu Tuhan yang berdaulat di mana? Semua ditentukan oleh manusia. Semua bisa diambil oleh manusia. Semuanya bisa segampang itu, kata Iin Cipto. Tapi dia lupa bahwa Tuhan punya kedaulatan. Kadang Tuhan tidak memberikan apa yang diminta oleh orang-orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan punya kedaulatan. Tidak semua yang kita minta Tuhan kasih. Kalau setiap yang kita minta Tuhan pasti kasih, maka Tuhan jadi kacungnya manusia. Tuhan hanya jadi alat pemuas nafsu manusia. Dan Tuhan yang demikian bukan Tuhan yang diajarkan Alkitab. Itu Tuhan kacau. Ya, dan Tuhan kacau semacam itu tidak diajarkan Alkitab, tapi diajarkan oleh Iin Cipto ini. Itu kedua. Ketiga, tanggapan saya yang terakhir adalah bahwa ajaran kacau semacam yang diajarkan Iin Cipto ini itu meniadakan konsep mengenai anugerah Allah. Bahwa segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan ini adalah anugerah. Bukan karena saya minta-minta Tuhan, bukan karena saya paksa-paksa Tuhan, bukan karena saya masuk ke dalam perbendaharaan Tuhan lalu saya ambil apa saja yang saya mau, tetapi yang kita terima dari Tuhan ini semua murni adalah anugerah Tuhan, the grace of God. Tuhan memberikan kepada kita karena Dia beranugerah dengan sukarela memberikan kepada kita. Tetapi tentu tidak semua hal Tuhan bisa berikan. Paulus pernah mengalami
apa yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Ini adalah semacam penderitaan, mungkin sakit penyakit, mungkin hal-hal lainnya, mungkin pencobaan setan yang terus-menerus. Kita tidak tahu itu. Dan Paulus berkata, 3 kali aku berdoa, meminta Tuhan mengambil duri dalam daging ini. Tetapi Tuhan berkata, tidak cukup. Kasih karuniaku bagimu cukup. Karena di dalam kelemahanlah kasih karuniaku itu menjadi sempurna. Saudara-saudara, Tuhan menolak permintaan Paulus bahkan sampai 3 kali. Nah, ajaran kacau I.N. Cipto ini mengajarkan minta apa saja atau masuk ke perbendaharaan Tuhan, ambil apa saja, semua bisa, segampang itu. Ini ajaran kacau luar biasa dan bukan ajaran Alkitab. Saya akan membacakan satu bagian Alkitab, saudara, sebagai penutup untuk kita renungkan bersama-sama, dan saya tidak menjelaskan mengenai ayat ini ya, tetapi saya membaca untuk kita merenungkan bersama-sama. 2 Petrus pasal yang kedua ayat pertama dan seterusnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Perhatikan ini baik-baik, saya baca ulang ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saya membaca firman Tuhan sampai di sini, saudara. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang tidak gampang dikacaukan oleh ajaran-ajaran sesat apapun. Tuhan memberkati kita sekalian.